Suara Qiang Yu jatuh ke tanah, dan iblis layang-layang melebarkan sayapnya satu demi satu. Cahaya putih melintas dari kepala mereka, dan lembaran sayap putih bersih terbentang, membungkus sayap berdaging mereka. Semua monster layang-layang bergabung dengan jenis pengkhianatan yang sama burung hantu serigala. Meskipun burung hantu serigala adalah kelas musuh berbahaya, ada juga 3 tingkat musuh berbahaya, dan burung hantu serigala adalah yang terkuat dari musuh berbahaya. Burung hantu serigala ini sangat besar, mereka seperti sepotong baju besi yang membungkus monster layang-layang, sangat meningkatkan pertahanan, kekuatan, dan kecepatan monster layang-layang. Dapat dikatakan bahwa pengkhianatan tidak dapat dipatahkan, dan iblis layang-layang sulit dibunuh. Desir, desir, monster layang-layang bergegas ke udara dan melayang di belakang Qiang Yu. Begitu Qiang Yu memberi perintah, mereka akan turun seperti pisau tajam dan memotong setan merah itu menjadi beberapa bagian. Tapi Qiang Yu tidak memberi perintah. Intuisinya selalu kuat. Performa setan merah hari ini sangat salah. Terutama Tuye. Hanya mengandalkan sangkar burung yang mengantuk ini tidak bisa membuat Tuye begitu percaya diri. Tuye sangat menyadari kekuatannya. Bahkan jika dia melawan setan merah secara langsung, dia akan sangat menderita. Dari sudut pandang ini, Scarlet Demons masih tertinggal. Patriark, ayo bunuh dia, kata iblis layang-layang. Setan layang-layang ini adalah wakil Qiang Yu, dan mata wakil itu penuh dengan semangat juang. Ayo potong setan merah ini menjadi beberapa bagian. Orang-orang buangan ini berani berteriak. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Setan layang-layang selalu mengklaim sebagai ras paling mulia di Pulau Yejian, jadi mereka secara alami memandang rendah setan merah. Terutama dalam menghadapi provokasi dari setan merah, setan layang-layang sudah siap menyerang. Qiang Yu masih ragu-ragu. Itu melihat wajah Tuye yang setengah tersenyum, pasti ada konspirasi. Tapi cara apa yang bisa membantu setan merah dan Tuye dengan mudah mengalahkannya? Tidak ada cara seperti itu. Setidaknya hal itu belum pernah terjadi di Pulau Yejian. Pikiran Qiang Yu tenang, dan matanya menjadi semakin dingin. Sayapnya terbentang. Di bawah pantulan cahaya putih, potongan sayap putih seperti pedang tajam menyelimutinya. Setan layang-layang biasa bergabung menjadi burung hantu serigala, yang merupakan musuh pada tingkat pengkhianatan. Dan apa yang Qiang Yu gabungkan adalah pengkhianatan tingkat kebencian. Raja Serigala, sayap putihnya sangat indah, dan rune unik tergambar di sayapnya. Setelah rune diaktifkan, gumpalan cahaya listrik biru mengalir di sekitar sayap. Bahkan di malam hari, arus biru dapat dilihat dari jarak jauh, menguraikan bentuk burung hantu serigala. Pejuang monster layang-layangku, bunuh mereka. Saat Qiang Yu memberi perintah, monster layang-layang berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke bawah. Tuduhan terbang klan monster layang-layang sangat menakutkan. Mereka berukuran besar, sangat cepat, dan memiliki kelenturan yang tak tertandingi, bahkan setan merah dengan kulit kasar dan daging tebal pun sulit ditolak. Dan iblis layang-layang yang bergabung dengan burung hantu serigala pengkhianat telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Bagaimana burung seperti itu bisa dianggap sebagai burung ketika terbang ke bawah seperti ini? Mereka hanyalah pisau raksasa yang jatuh dari langit, mampu memenggal kepala segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Klan Iblis Merah dan klan monster layang-layang telah bertarung selama bertahun-tahun, jadi tentu saja mereka menyadari sifat mematikan yang mengerikan dari klan monster layang-layang. Mereka punya cara tersendiri untuk menghadapinya. Itu untuk mengorbankan kura-kura misterius. Itu adalah pengkhianatan berbentuk serangga yang sangat solid. Setelah fusi, baju besi padat dapat dibentuk di permukaan klan setan merah. Kura-kura misterius dengan licik dapat menahan serangan monster layang-layang, tetapi diblokir, dan sangat sulit bagi setan merah untuk melukai monster layang-layang itu. Dengan kata lain, menghadapi iblis layang-layang, sebagian besar iblis merah hanya bisa dikalahkan secara pasif. Tapi kali ini tindakan setan merah tidak terduga. Menghadapi serbuan setan layang-layang, mereka tidak segera menggunakan pengkhianatan, tetapi mengangkat tangan mereka satu demi satu. Ada kerikil ekstra di tangan mereka. Kerikil seukuran kacang kedelai mengeluarkan cahaya terang. Cahaya yang hancur keluar dari bebatuan. Setan layang-layang yang bergegas maju tidak tahu apa itu cahaya putih, meskipun mereka merasakan ada yang tidak beres, mereka tetap bergegas maju. Itu hanya sinar cahaya. Jadi bagaimana jika itu kuat? Berapa banyak kerusakan yang dapat ditimbulkannya? Tidak mungkin menembus pengkhianat dan membunuh mereka, bukan? Cahaya yang hancur tidak dapat menembus pengkhianatan, dan tidak dapat membunuh mereka. Tapi itu bisa membunuh Sif. Pengkhianat tingkat Qiyu sangat takut pada cahaya yang hancur,
dan hampir tidak memiliki perlawanan. Kamu harus mati. Wow, burung hantu serigala aneh yang melekat pada tubuh iblis layang-layang itu disinai oleh cahaya kehancuran dan mulai hancur dengan cepat. Ketika setan layang-layang di depan bergegas di depan setan merah, burung hantu serigala aneh di tubuh mereka telah hancur dan menghilang. Lagi pula, iblis layang-layang adalah salah satu klan terbaik di Pulau Yejian. Bahkan jika Anda tidak mengandalkan pengkhianatan, Anda masih memiliki kekuatan luar biasa dan dapat mengalahkan sebagian besar alien. Tapi setan merah sama kuatnya, dan mereka juga bisa menggunakan pengkhianatan. Tangan setan merah ini bersinar dengan cahaya putih, dan segera mereka memakai lapisan sarung tangan putih, dengan cakar tajam di sarung tangan. Kura-kura misterius tidak hanya dapat memberikan pertahanan yang kuat kepada setan merah, tetapi juga sepasang cakar tajam dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Retak, setan merah itu mengayunkan cakarnya yang tajam dan meraih setan layang-layang itu. Jika iblis layang-layang masih memiliki perlindungan dari pengkhianat serigala Xiao, mereka tidak akan dapat melukai iblis layang-layang dengan tangkapan ini. Paling banyak mereka akan meninggalkan beberapa bekas luka di tubuh serigala Xiao, dan lukanya dapat diperbaiki dalam waktu singkat instan. Setan layang-layang juga akan menggunakan cakar berbahaya burung hantu serigala untuk meninggalkan bekas luka di tubuh setan merah tentu saja, lukanya juga langsung diperbaiki selama ribuan tahun. Pertempuran yang seimbang ini terus berlanjut. Tapi monster layang-layang selalu mengambil inisiatif, lagi pula, mereka lebih cepat dan lebih fleksibel. Kali ini pengkhianatan monster layang-layang hilang. Sepasang cakar tajam memotong permukaan tubuh iblis layang-layang, langsung mencabik-cabik iblis layang-layang itu. Sayap adalah sayap, kepala adalah kepala, dan torso adalah torso. Setan layang-layang mati dengan menyedihkan. Di babak pertama penyerangan, 5 atau 6 monster layang-layang di depan kehilangan perlindungan Wei Yi dan langsung hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, setan layang-layang di belakang tiba-tiba meninggi saat mereka terkejut. Kecepatan setan layang-layang ini terlalu cepat, dan mereka hampir menabrak bagian atas sangkar burung ketika mereka melakukan belokan darurat. Setelah terbang mendekati sangkar burung untuk jarak tertentu, mereka menjauhkan diri dari setan merah. Qiang Yu bergegas keluar mengikuti setan layang-layang. Sasarannya tentu saja Tuye. Tujuan Qiang Yu adalah gunung hantu, dan dia tidak ingin melawan setan merah di sini. Tangkap pencuri dulu dan tangkap raja, itu lebih kuat dari Tuye. Setelah membunuh Tuye, setan merah secara alami runtuh. Namun saat ia bergegas menuju Tuye, Tuye juga mengeluarkan sebuah batu segitiga kecil. Cahaya kehancuran di kerikil menghantam Qiang Yu dengan akurat. Bagaimanapun, Wolf Xiaoqing adalah pengkhianatan tingkat kebencian. Tidak seperti pengkhianatan tingkat kebencian umum yang runtuh secara langsung. Tapi Qiang Yu segera merasakan rasa sakit yang menusuk hati dari Raja Burung Hantu Serigala, dan kemudian sayap, bulu, kepala, dan ekor Raja Burung Hantu Serigala semuanya jatuh lemas, seperti kulit sapi yang meleleh oleh matahari musim panas lemas di atasnya. Pengkhianat dalam keadaan seperti itu secara alami kehilangan kemampuan untuk melindungi Qiang Yu, bagaimana mungkin Tuye melepaskan kesempatan ini? Sepasang tangan besar meraih Qiang Yu secara langsung seperti penjepit besi. Lagi pula, Qiang Yu bukanlah iblis layang-layang biasa. Itu sudah bereaksi dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, Tuye telah meraih Raja Burung Hantu Serigala yang lemas, dan Qiang Yu yang terbungkus tubuh Raja Burung Hantu Serigala secara alami diseret. Selanjutnya, hanya perlu memotong Raja Burung Hantu Serigala dan menghancurkan Qiang Yu berkeping-keping. Musuh lama yang telah menekannya akan dengan mudah dibunuh oleh Tuye. Tapi reaksi Qiang Yu satu langkah lebih cepat. Pada saat kritis, ia tidak panik, tetapi membuat keputusan yang paling tepat dan mengembalikan yang berbahaya. Bentuk berbahaya sangat istimewa. Saat lunak, sangat lembut, seperti air dan benang. Tapi ketika kuat, itu bisa menyaingi token paling kuat dari pihak lain. Begitu Qiang Yu memikirkannya, Raja Burung Hantu Serigala telah berubah menjadi potongan-potongan kain kasa putih dan ditarik ke dalam tubuhnya. Tuye ingin meraihnya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya sama sekali, dan menyaksikan Baisa terlepas dari tangannya. Aku ingin lari, teriak Tuye, dan langsung menuju ke tubuh Qiang Yu. Sayap Qiang Yu menyusut, lalu dengan cepat menaikkan ketinggian. Setelah melepaskan diri dari krisis untuk sementara waktu, mata Qiang Yu penuh kejutan, apa itu cahaya putih? Tidak peduli seberapa kuat senjata ajaib Qiang Yu, dia tidak takut. Mengandalkan Raja Serigala, itu bisa mengalahkan segalanya. Wolf All King adalah senjata sihir Qiang Yu yang paling kuat, dan juga teman dekatnya. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya,
itu menjadi satu kesatuan dengan Wolf All King. Rasa sakit yang menusuk hati yang baru saja disampaikan oleh Wolf All King membuat Qiang Yu merasa tertekan. Betapa menakutkannya cahaya putih di tangan setan merah, yang secara langsung dapat menyebabkan kerusakan. Bagaimana hal semacam ini bisa muncul di Pulau Yejian? Seluruh sejarah Pulau Yejian selama bertahun-tahun mengandalkan pengkhianatan untuk bertarung. Berbahaya dan kuat, ras alien ini secara alami juga kuat. Sekarang cahaya putih di tangan setan merah dapat membuat pengkhianat tingkat kebencian kehilangan kekuatan tempur mereka, dan dapat langsung meruntuhkan pengkhianat tingkat kebencian, yang terlalu menakutkan. Ini seperti sekelompok orang berkelahi dengan tongkat, dan salah satu dari mereka tiba-tiba mendapat pisau. Keuntungan ini hampir luar biasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah setan merah punya andil. Keputusasaan yang telah lama hilang memenuhi hati Qiang Yu. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Cahaya putih itu bisa membunuh pengkhianat kita. Tanpa pengkhianat, kita tidak bisa mengalahkan setan merah. Setan layang-layang berkumpul di belakang Qiang Yu, masing-masing sedang dalam keadaan bingung. Qiang Yu putus asa, tetapi sebagai pemimpin iblis layang-layang, dia memiliki kualitas psikologis yang kuat, dan dia memaksa dirinya untuk tenang dengan cepat. Dalam babak konfrontasi ini, 6 setan layang-layang mati. Selain itu, burung hantu serigala di 7 setan layang-layang runtuh. Artinya, ke-13 setan layang-layang kehilangan kekuatan tempurnya. Batu-batu kecil di tangan setan merah masih bersinar putih, dan harta yang mematikan ini bukan hanya sekali. Segera Qiang Yu sampai pada suatu kesimpulan. Mereka tidak bisa melawan setan merah, jika mereka tidak bisa keluar dari sangkar burung, mereka hanya bisa mati. Jangan menghadapi iblis merah secara langsung, terbanglah di sekitar sangkar. Kata Qiang Yu. Tapi kita tidak bisa terbang keluar. Kata setan layang-layang. Qiang Yu tidak menjawab pertanyaan itu. Saat ini jalan buntu. Satu-satunya hal yang dapat mereka harapkan adalah sangkar burung ini tidak bertahan lama, dan setelah jangka waktu tertentu, sangkar burung itu akan runtuh dengan sendirinya sebelum mereka dapat melarikan diri. Jika dia bisa melarikan diri dari naik ke surga, Qiang Yu pasti akan mencari berita dengan panik, dan harus menemukan cara untuk mendapatkan batu semacam itu. Qiang Yu membiarkan setan layang-layang terbang di sekitar sangkar burung untuk mencegah setan merah menangkap mereka dengan mudah, bahkan di ruang kecil ini, setan layang-layang masih bisa menyingkirkan setan merah dengan tenang. Tidak mudah untuk menangkap mereka dan membunuh mereka. Tapi setan merah tidak berniat terbang untuk menangkap mereka. Mereka semua berdiri di tanah menyaksikan setan layang-layang beterbangan. Luo Zeng dan rombongannya mengintai di bawah kulit naga hantu dan menyaksikan pertempuran antara dua ras alien. Bahkan dua ras alien terkuat pun memiliki kelemahan fatal dalam penggunaan pengkhianatan, dan mereka tidak dapat menahan cahaya kehancuran. Situasi ini memberi Luo Zeng dan yang lainnya keyakinan bahwa di hadapan cahaya yang hancur dari alien ini, mereka akan langsung menjadi pemenang dan pecundang, dengan hasil akhir. Siapa sangka setelah pertarungan antara dua ras alien, setan merah akan langsung mengambil batu suci. Tidak ada batu suci di Pulau Yejian. Ini benar dari informasi yang diperoleh dari Chang Duo. Begitu pula kesimpulan yang diambil dari ekspresi wajah Qiang Yu. Peradaban Yuanling telah masuk, kata Nuwa segera. Luo Zeng juga berkata, tindakan mereka tampaknya lebih cepat, dan mereka bersatu dengan setan merah untuk pertama kalinya. Sejak peradaban Yuanling menyerahkan batu suci kepada setan merah, Luo Zeng dan yang lainnya juga perlu bertindak. Setan layang-layang mungkin bisa menjadi sekutu di Pulau Yejian. Luo Zeng dan yang lainnya di kulit naga hantu masih ragu-ragu. Bukanlah keputusan yang baik untuk mengungkap keberadaan mereka terlalu dini, dan peradaban Yuanling kemungkinan besar akan melacak mereka. Sementara mereka ragu-ragu, Tuye sudah cukup menikmati penampilan Kite Monster Clan. Dia tertawa dan berkata, sangkar burung ini digunakan untuk membersihkanmu, sekarang aku akan memberitahumu apa artinya tidak bisa terbang tanpa sayap. Tuye mengulurkan tangannya dan mencubit sangkar burung dengan keras. Zizizi, sangkar burung yang menutupi gunung mulai menyusut. Ruang yang relatif terbuka mulai menyusut terus-menerus, menyusut lagi. Melihat sangkar burung yang menyusut, Qiang Yu menjadi semakin putus asa. Di ruang kecil, tanpa bantuan pengkhianatan, mereka hanya bisa dibantai oleh setan merah. Saat sangkar burung terus menyusut, ujungnya tiba-tiba menyentuh sesuatu. Tuye melihat ke arah itu, dan melihat ruang bergerak saat sangkar burung menyusut, dan ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Siapa itu? Ekspresi Tuye menjadi dingin. Tidak peduli siapa yang terjebak di dalam sangkar, itu akan dipelintir berkeping-keping. Batu suci adalah senjata rahasia, dan kekuatannya hanya bisa dimaksimalkan dengan kejutan.
Ia tidak hanya ingin membasmi klan iblis layang-layang, tetapi juga klan Dami. Keluar, Tuye mengeluarkan pistol tulang dari belakang dan melemparkannya ke arah ruang dengan warna yang berubah. Pistol tulang melesat pergi dan langsung memaku sasaran. Begitu dia hendak mengenai target, sebuah tangan terulur dari ruang itu, dan tangan itu dengan kuat menangkap Bongun. Tuye sedikit terkejut. Setan merah juga terpana. Sangat sedikit makhluk di Pulau Yejian yang bisa menangkap tombak tulang yang dilempar oleh Tuye. Jika Anda tidak mengandalkan pengkhianat untuk menangkap bidikan ini, pada dasarnya tidak ada keberadaan. Setelah Luo Zeng menangkap pistol tulang, dia mengangkat kulit naga hantu, dan tersenyum tak berdaya, aku hanya ingin melihat kegembiraan setan. Merah dan setan layang-layang melihat Luo Zeng dan manusia lainnya, segera membeku lagi. Terutama Tuye dan Qiang Yu. Mereka tahu lebih banyak tentang gunung hantu daripada Changdo. Changduo hanya melihat Zurong karena Zurong baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Tapi jauh di dalam gunung hantu, ada puluhan manusia. 3 dari manusia ini telah dikenali oleh gunung hantu dan menjadi korban hantu yang hebat di gunung hantu. Baik Qiang Yu dan Tuye bermimpi menjadi festival hantu hebat, dan Qiang Yu dengan panik mengumpulkan penggemar juga untuk tujuan ini. Hanya dengan menjadi pendeta hantu yang hebat seseorang dapat mengintegrasikan pengkhianatan tingkat kebencian dan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di Pulau Yejian. Bagi Qiang Yu, kemunculan tiba-tiba dari orang-orang ini tentu saja merupakan kabar baik. Saat ini, klan monster layang-layang sedang buntu, jadi tentunya berharap akan muncul spoiler. Tapi Tuye tidak begitu bahagia di hatinya. Sekarang sudah sampai tahap mengumpulkan jaring, kenapa masih ada benda lain di jaring? Dari mana orang-orang ini berasal? Juga dari tempat lain selain Pulau Yejian. Meski Pulau Yejian adalah pulau terpencil, alien di pulau terpencil itu masih memiliki pemahaman tertentu tentang dunia luar. Berdiri di gunung di sekitar Pulau Yejian, Anda dapat melihat king tiantai lainnya, tetapi tidak ada yang bisa melompat. Mereka bahkan tahu bahwa ada lubang di tengah danau besar itu, dan sebuah lorong panjang terhubung dengannya, tetapi lorong itu rusak dan tidak bisa dilewati. 2 hari yang lalu, Tuye mengajak anggota klannya untuk mencari penggemar dari pintu ke pintu. Dalam keadaan normal, setan merah tidak akan mencari ras alien lain untuk dijarah. Ada terlalu banyak ras alien di Pulau Yejian. Jika mereka terpojok, yang paling berbahaya adalah setan merah. Tapi sekarang Ghost Mountain memiliki lokasi baru untuk Great Ghost Festival. Tuye tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ras alien itu juga menyadari perubahan di Gunung Hantu. Mereka datang setiap beberapa tahun, dan mereka dengan patuh menyerahkan penggemar mereka. Meskipun tidak mungkin menyerahkan semuanya, tetapi sebagian besar juga diserahkan. Saat Tuye sedang mencari misteri, beberapa api tiba-tiba melayang dari tengah danau. Nyala api ini melayang di dekat permukaan danau dan langsung menuju ke Tuye. Melihat bahwa momentumnya salah, Tuye telah melepaskan pengkhianat, itu adalah basal yang sangat besar, hampir merupakan eksistensi paling defensif di antara pengkhianat tingkat kebencian. Pada saat yang sama dengan nyala api yang menjalar, cahaya putih keluar dari pusat nyala api. Tuye tidak berpikir begitu pada awalnya. Tidak mungkin menembus pertahanannya dengan tingkat fluktuasi energi ini. Setelah cahaya putih ini menghantam permukaan berbahaya Xuanwu, pengkhianatan yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba melunak, dan Xuanwu tampaknya menderita siksaan yang sangat mengerikan dan berjuang dengan gila-gilaan. Ini level berbahaya. Tuye bingung pada saat itu. Orang-orang dari klan setan merah juga bingung. Setan merah tahu betapa kuatnya Xuanwu. Baik An Mihuang dari klan Dami maupun Qiang Yu dari klan Yao Yao tidak pernah menembus cangkang kura-kura, tetapi cahaya putih dapat dengan mudah melembutkan cangkang kura-kura. Apa ini? Hah. Saat api mencapai pantai, panas yang menyengat membuat air di tepi danau mendidih. Nyala api dengan cepat berubah menjadi 3 roh api humanoid. Potongan baju zirah merah yang terbakar mengembun pada roh api humanoid. Ketiga roh api ini berasal dari armor sayap suci, dan seperti Aci, mereka semua adalah bagian dari Jian. Dalam pertempuran Aquarius Terrace, meskipun peradaban Yuanling tiba tepat waktu, ia gagal mencegat pemimpin Tongtian. Dia tidak hanya gagal menangkap orang ini, tetapi juga membiarkannya melarikan diri dengan tenang. Cara ilahi yang diekstraksi terlalu penting, dan Muling tidak akan pernah diizinkan untuk dibawa pergi oleh pemimpin Tongtian, jadi mereka secara alami mengusir mereka dari teras Aquarius. Tekad Muling sangat bagus. Bahkan jika mereka mengejar Gua Ember, rumah klan Wukong, mereka harus mengejar kembali energi suci itu. Klan Wukong dan peradaban Yuanling telah berperang selama bertahun-tahun, dan selalu ada bolak-balik.
Tapi kali ini klan Wukong mengambil apa yang seharusnya tidak mereka miliki, dan ini adalah situasi di mana mereka tidak bisa berhenti mati. Di tengah pengejaran, 3 pria batu yang ditempatkan di tempat pembakaran bawah tanah dihancurkan, dan pengkhianat di dalam pria batu semuanya terbunuh. Muling menyadari bahwa Luo Zeng dan yang lainnya telah memasuki tempat pembakaran. Muling sibuk mengejar dan membunuh pemimpin Tongtian, dan dia tidak mampu menjadi avatar. Ah Huo dan Ah Chi adalah pembantu yang sangat diperlukan, jadi dia mengirim orang Yuanling lainnya di Jian. Ketiga roh api tersebut diberi nama Shen Zuo dan Shen Huo. Di tubuh Jian, mereka bertiga sudah dianggap sebagai pemimpin roh api, meskipun tidak sebaik Ah Chi, tetapi mereka tidak jauh di belakang. Setelah 3 roh api tiba di tempat pembakaran, mereka mencari-cari dan menemukan bahwa Luo Zeng dan rombongannya telah menghilang. Awalnya, Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya menghilang dengan tenang. Pada saat itu, peradaban Yuanling bahkan telah melakukan kontak dengan aneh, jadi tentu saja mereka tidak mengetahui keberadaan gerbang 4 roh, dan mereka tidak tahu di mana Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya bersembunyi. Butuh waktu cukup lama bagi peradaban Yuanling untuk mengetahui cara pergi ke Yu Qingtian dan cara memasuki Qingtiantai. Namun saat hendak memasuki Pulau Yejian, jalur tersebut telah dihancurkan oleh Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya. Shen Zuo, Shen Zu, dan Han Huo, 3 anggota suku Yuanling, pergi ke kolam, merebus air di kolam, dan melarikan diri ke lorong. Ketika ketiga roh api melihat saluran yang diperbaiki, mereka langsung menjadi bersemangat. Api di permukaan tubuh terbakar dengan gila-gilaan, mendidihkan air di sekitarnya hingga mendidih. Saluran telah diperbaiki. Sebelum keberangkatan, Muling memberi tahu 3 roh api bahwa 3 roh api hanya perlu menanyakan tentang pergerakan Luo Zeng dan rombongannya. Luo Zeng dan yang lainnya dapat memperbaiki bagian ini. Jika tidak diperbaiki, mereka akan bersembunyi di kilen untuk mengamati, ya. Ketiga roh api itu tidak menganggapnya serius. Bagaimana jalan di Pulau Yejian bisa begitu mudah diperbaiki? Saya tidak menyangka bahwa pemimpin Muling benar-benar mengetahui hal-hal seperti dewa. Mereka tahu bahwa Pulau Yejian jauh lebih penting daripada nyawa Luo Zeng dan orang-orang ini. Dalam ekstasi, mereka membuang instruksi mata, dan bergegas menyusuri lorong menuju Pulau Yejian. Tepat setelah muncul dari danau, mereka bertemu dengan setan merah. Ini sejalan dengan keinginan ketiga roh api. Padamkan api ini. Tuye memerintahkan anggota klan untuk bergegas maju sambil melangkah mundur. Setan merah tidak takut pada pembakaran api biasa karena kura-kura misterius, tetapi saat mereka mengambil langkah, kura-kura misterius di tubuh mereka ditembus oleh cahaya putih. Kura-kura misterius itu tumbang setelah ditembus. Wow, wow, wow. Api yang berkobar menyala pada setan merah yang bergegas ke depan, dan dengan cepat terbakar menjadi bara hitam. Setan merah di belakang ketakutan dan mundur dengan gila-gilaan. Melihat situasinya kurang baik, Tuye pun ingin kabur. Segera, ketiga roh api itu berubah menjadi kobaran api, mengepung Tuye dan kelompoknya. Jawab semua pertanyaanku, atau aku akan musnah. Perintah Shen Zuo. Tuye sangat ketakutan. Ia bahkan merasa telah mengalami bencana pemusnahan hari ini. Jadi dia dengan jujur, menceritakan situasi Pulau Yejian secara detail. Ia pikir ia akan mati. Tanpa diduga, setelah saya selesai berbicara, ketiga roh api itu tidak berniat untuk membunuhnya, tetapi melemparkan lebih dari selusin batu suci ke depan Tuye, dan mengajari Tuye cara menggunakan cahaya kehancuran. Dalam 3 hari, cari semua penggemar di Pulau Yejian, Shen Zuo memberi perintah pada Tuye. Ini awalnya tugas yang mustahil. Tapi Tuye memiliki batu suci, yang memungkinkan segalanya. Dengan bantuan cahaya yang hancur, alien di Pulau Yejian tidak mungkin menjadi lawan setan merah. Ini pertama kali mencari alien di wilayah setan merah. Setelah misteri di tangan ras alien ini dijelajahi, ia mengarahkan pandangannya ke wilayah klan monster layang-layang. Setelah Tuye memiliki batu suci, tujuan terbesarnya adalah membersihkan klan iblis layang-layang dan klan Dami. Setelah melintasi perbatasan untuk mencari beberapa kali sekarang, Qiang Yu benar-benar tidak dapat menahannya, dan langsung memimpin orang untuk berkorban kepada ras alien di wilayah klan setan merah, yang menyebabkan pertempuran malam ini. Tujuan Shen Zuo, Shen Zu dan Han Huo sangat jelas. Mereka ingin menyatukan seluruh Pulau Yejian dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka bahkan kehilangan minat untuk melacak keberadaan Luo Zeng dan lainnya. Tunggu sampai Tuan Muling tiba untuk langsung memasuki Gunung Hantu. Ini adalah kredit yang bagus. Dengan kredit ini, mereka dapat melamar ke Master Muling untuk mendapatkan kembali kendali atas armor sayap suci. Sebelumnya, armor sayap suci dikendalikan oleh Jian,
dan orang-orang dari suku Yuanling di dalam armor itu hidup damai, setiap faksi memiliki kursinya sendiri, dan peradaban Yuanling memiliki cara komunikasi yang efisien. Setelah opini-opini fraksi-fraksi tersebut diintegrasikan oleh minoritas yang tunduk pada mayoritas, mereka menjadi kata-kata pembatas itu sendiri. Sudah baik selama bertahun-tahun. Ada juga perselisihan faksi di dalam armor sayap suci. Ahci tiba-tiba mengambil armor sayap suci, yang merupakan pantangan yang sangat besar. Awalnya Ahci tidak memiliki kesempatan ini, namun dengan dukungan Ah Huo dari luar, hal ini membuat banyak orang Yuanling lainnya merasa kesal, termasuk silsilah api. Tiga roh api, Shen Zuo, Shen Zu, dan Han Huo, sangat tidak puas dengan Ahci. Masuk akal bahwa mereka tidak menemukan siapapun di ruang bawah tanah, dan mereka harus kembali setelah lorong diperbaiki, dan mereka tidak boleh menangani sisanya. Untuk armor sayap suci, mereka harus memberikan kontribusi yang lebih besar agar memenuhi syarat untuk meningkatkan kondisi kemata. Setelah tiga roh api mengendalikan klan setan merah, mereka pergi ke wilayah klan Dami di ujung selatan Pulau Yejian, menghancurkan satu klan dan mengendalikan dua klan, dan misi mereka pada dasarnya selesai. Mereka tidak menyangka Luo Zeng dan orang-orang ini akan terlibat dalam pertempuran malam ini. Betapa tawanannya, pimpin seseorang untuk membunuh mereka. Tuye tidak ragu-ragu. Di matanya, mengendalikan batu suci adalah mengendalikan segalanya. Itu tidak takut pada semua monster layang-layang yang berbahaya, jadi ketakutan apa yang dimiliki manusia yang datang entah dari mana. Tuye tahu bahwa manusia di Gunung Hantu sangat kuat, tetapi mereka jarang meninggalkan Gunung Hantu, jadi mereka tidak boleh bersama orang-orang ini. Ya, Patriark, setan merah berotot berdiri. Setan merah bernama Duo Yao ini adalah jenderal yang cakap dari Tuye. Ada lebih dari selusin setan merah mengikuti Duo Yao, dan meraung dengan ganas. Kura-kura putih misterius itu dengan licik memadat di permukaan tubuh mereka, menutupi mereka sepenuhnya dengan lapisan. Kemudian kelompok setan merah menyerbu lereng gunung. Dong 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 dong. Setan merah berlari seperti gunung yang bergulung, dengan momentum yang menakutkan. Mereka berukuran besar, kulitnya kasar dan dagingnya tebal, dan sangat cepat, dan cakar berbahaya mereka adalah senjata paling tajam mereka, yang mampu menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Qiang Yu memimpin setan layang-layang untuk mengapung di atas sangkar burung, menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi yang rumit. Mereka secara alami tidak tahu asal-usul Luo Zeng dan partainya. Berdasarkan prinsip bahwa musuh dari musuh adalah teman, Qiang Yu ingin membantu. Tuye memimpin setan merah untuk membersihkan orang-orang ini, dan dia secara alami akan datang untuk membersihkan mereka. Tapi cahaya putihnya terlalu kuat. Setan layang-layang hanya bisa melesat seperti umpan meriam. Penuh kebencian, mengapa pengkhianat yang begitu kuat begitu rapuh di depan cahaya putih itu? Ketika Qiang Yu memikirkan tindakan balasan, setan merah bergegas ke Luo Zeng. Saat ini, Fuxi, Nuwa, Dong Huang, Ying Lao, Seng Tian Suang dan tiga pemburu abadi di belakang Luo Zeng menyebarkan telapak tangan mereka pada saat bersamaan. Di masing-masing telapak tangan mereka ada batu suci sekecil pasir, dan pada saat yang sama, cahaya terang menyeduh di telapak tangan. Cahaya kehancuran yang terkandung dalam batu suci seukuran pasir ini tidak terlalu banyak, tetapi tidak masalah untuk mengalahkan beberapa musuh. Om, serangkaian lampu yang hancur lurus langsung menuju setan merah. Di mata Duo Yao, ras manusia yang tidak diketahui asalnya ini bahkan belum bergabung dengan pengkhianatan, dan keefektifan tempur mereka secara alami rentan. Paling-paling beberapa napas, orang-orang ini akan berubah menjadi potongan daging. Tapi saat Duo Yao memimpin dan bergegas maju, orang-orang itu tiba-tiba mengangkat tangan. Apa artinya, cahaya putih ini? Juga cahaya kehancuran. Rasa dingin muncul dari punggung Duo Luo. Ketika dia menyadari ada yang tidak beres, cahaya kehancuran telah mengenai kura-kura misteriusnya, Sif. Pengkhianat langsung runtuh. Setelah kehilangan kura-kura misterius, kekuatan dan kecepatan Duo turun drastis. Saat makhluk-makhluk di seberang malam melihat pulau, mereka sangat bergantung pada pengkhianatan. Yang paling penting adalah bahwa kemampuan pertahanan Suangui yang hampir sesat juga menghilang. Pada saat ini, sebuah tombak panjang ditekankan ke dahi Duo Luo. Itu adalah tombak panjang Tianchuan, yang digunakan sementara oleh Luo Zeng. Boom! Duo Luo hanya merasakan sakit kesemutan yang tajam dari kulit kepalanya, dan pada saat yang sama, perasaan bengkak di kepalanya, dan kemudian dia jatuh ke dalam kegelapan dan kehilangan kesadaran. Kepalanya ditembak oleh Luo Zeng. Hah! Luo Zeng berbalik, dan tombak itu berubah seperti ular, hei! Kepala iblis merah lainnya meledak.
Tombak panjang Tianchuan sangat cocok untuk menyuntikkan cahaya kehancuran. Setelah disuntikkan, seluruh tombak panjang akan berkilauan dengan cahaya perak, yang sangat indah. Namun, Luo Zeng bergabung ke dalamnya dan menyuntikkannya dengan cahaya kehancuran, karena tidak diperlukan. Batu suci dan cahaya kehancuran tidak ada di Pulau Yejian sebelumnya, jadi makhluk di Pulau Yejian secara alami tidak akan mengambil tindakan pencegahan terhadap cahaya kehancuran. Setelah makhluk-makhluk di Pulau Yejian bergabung dengan yang aneh, mereka berusaha menjauhkan yang aneh dari tubuh sebanyak mungkin, dan sepenuhnya melindungi tubuh fisik. Dengan tidak adanya cahaya yang pecah, ini memang solusi terbaik. Klan Setan Merah dan klan monster layang-layang sangat kuat. Duri beracun yang menyatu dengan suku Konoha seperti Chanduo termasuk dalam kategori yang relatif tidak berguna, yang juga merupakan akar penyebab kelemahan suku Konoha. Tapi begitu klan Setan Merah dan klan monster layang-layang menghadapi cahaya kehancuran, mereka akan rentan. Boom, boom, boom. Luo Zeng berjalan mengelilingi kelompok setan merah seperti hantu. Tombak panjang di tangannya seperti pisau daging yang jatuh dengan presisi, dengan cepat memanen nyawa setan merah ini. Setan merah itu pada dasarnya tenggelam dalam kejutan besar. Sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan keadaan setelah runtuhnya World. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka ditembak di kepala dengan tombak. Beberapa setan merah bereaksi sedikit lebih cepat dan menoleh untuk melarikan diri, tetapi mereka masih tidak bisa lepas dari sinar senjata Luo Zeng. Bobobo, selusin setan merah yang dipimpin oleh Duokao telah berubah menjadi lebih dari selusin mayat tanpa kepala. Ini, mereka juga memiliki cahaya kehancuran. Bagaimana kita bertarung? Belum lama ini, Iblis Merah menggunakan cahaya kehancuran untuk mengalahkan klan Iblis Layang-Layang, sukacita besar, dan mereka sangat bangga. Pada saat ini, mereka telah merasakan kekuatan dari cahaya kehancuran. Beberapa setan merah yang pemalu bahkan gemetar. Mereka juga dapat dianggap sebagai makhluk Yu Qingtian dari sisi lain, makhluk paling atas dari sisi lain. Seharusnya tidak selemah ini. Namun selama bertahun-tahun, Sif hampir menjadi bagian dari tubuh mereka, dan setelah kehilangan Sif, mereka bahkan lupa cara bertarung. Chang Duo, yang berdiri di belakang kerumunan, bahkan lebih ketakutan. Meskipun ia tahu bahwa manusia ini sangat kuat, ia dapat melihat bahwa mereka tiba-tiba mengeluarkan batu suci dan cahaya kehancuran, dan Luo Zeng membantai Iblis Merah dengan guntur gerakan kewalahan. Ini membuatnya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apakah makhluk di luar Pulau Yejian begitu kuat? Murid Tuye bahkan lebih besar, menatap Luo Zeng dengan tak percaya. Hanya pada saat inilah ia menyadari kecerobohannya, dan ia seharusnya tidak menjadi musuh manusia ini. Tapi masih ada kesempatan selamat. Karena makhluk api itu mau bekerja sama dengan klan Iblis Merah, manusia ini juga bisa bekerja sama dengannya. Dengan senyum paksa di wajah Tuye, dia berkata, semua orang yang datang ke Pulau Yejian untuk pertama kalinya datang ke Gunung Hantu. Setan merahku telah mengumpulkan banyak penggemar. Apakah kamu tertarik untuk bekerja sama itu makhluk api ingin? Mengumpulkan misterius, manusia ini seharusnya tidak terkecuali. Mengenai siapa penggemar ini pada akhirnya, tidak masalah, lebih baik kedua kelompok orang ini berjuang untuk penggemar ini. Siapa yang tahu bahwa mata Luo Zeng menyilangkan Tuye dan memandang Qiang Yu di kejauhan, klan monster layang-layang akan bekerja sama dengan kita untuk menyingkirkan klan Iblis Merah, oke. Kata-kata Luo Zeng membuat hati Tuye dan setan merah tenggelam dengan liar. Setan layang-layang tampak gembira. Dalam waktu singkat, posisi klan Iblis Merah dan klan monster layang-layang langsung berganti. Qiang Yu sangat bersemangat sehingga dia hampir menjawab dengan suara gemetar, untung kita tidak berbagi langit. Dengan setan merah, langsung turun dari ketinggian. Setan merah sekarang menghadapi serangan depan dan belakang. Yang paling mengerikan adalah manusia itu masih memegang batu suci di tangan mereka. Dari surga ke neraka, tidak lebih. Betapa jeleknya wajah Tuye. Melihat ras manusia dan ras monster layang-layang hendak menyerang, Tuye tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pintu keluar terbuka di sisi sangkar burung. Ayo pergi. Harta karun sangkar burung ini diberikan kepada Tuye oleh makhluk api. Dan itu bisa mengendalikan. Orang-orang dari klan Iblis Merah telah lama ketakutan, dan sekarang bahkan Patriark memimpin untuk melarikan diri, alasan apa yang mereka miliki untuk tidak pergi. Di bawah kepemimpinan Tuye, setan merah bergegas keluar dari kandang. Kali ini, Tuye memimpin ratusan klan Iblis Merah untuk datang, dan lebih dari selusin orang baru saja terbunuh ketika mereka memimpin klan Iblis Merah untuk menyerang Luo Zeng, dan sekarang ada lebih dari 80 orang. Mata Qiang Yu menyipit tajam, ingin pergi. Tidak semudah itu. Desir, desir.
Semua monster layang-layang berubah menjadi pisau lagi, dan bergegas menuju setan merah di bawah. Ketika setan merah melihat setan layang-layang membunuh mereka, mereka semua mengorbankan kura-kura misterius untuk melindungi diri mereka sampai mati. Pertahanan berbahaya kura-kura misterius sangat kuat, dan sayap monster layang-layang mengeluarkan suara dada-dada ketika mereka memotong sayapnya, dan sulit bagi monster layang-layang untuk menembus pertahanan iblis merah dalam waktu singkat. Saat ini, Fuxi, Nuwa, Seng Tianxuang, dan lainnya menyerang dari sisi lain. Mereka tidak perlu membunuh mereka secara langsung, mereka hanya menggunakan cahaya kehancuran untuk membersihkan kura-kura misterius pada setan merah. Semburan cahaya yang hancur datang, menyebabkan Xuan Guyi dengan cepat runtuh. Tanpa perlindungan tubuh yang berbahaya, ketika setan layang-layang jatuh lagi, sayap tajam mereka menebas dan menebas setan merah seperti pisau besar hampir bernafas. Setan layang-layang telah membantai lebih dari 20 setan merah. Setan merah lainnya tidak berani melawan, dan berkerumun menuju pintu keluar sangkar burung. Tapi sebelum setan merah yang tersisa bisa keluar, pintu keluar sangkar burung tiba-tiba ditutup. Patriark, mengapa kamu menutupnya? Biarkan kami keluar. Jangan tinggalkan kami. Setan merah memimpin oleh Tuye hanya lolos setengah dari jumlah itu. Ada hampir 20 setan merah di sangkar burung. Setan merah yang terkunci di sangkar burung memohon dengan putus asa, dan wajah setan merah di luar sangkar burung juga sangat kusut. Bagaimanapun, mereka adalah ras yang sama, bahkan ada yang bersaudara. Tuye juga sangat kusut di hatinya. Tetapi jika sangkar burung tidak ditutup, Qiang Yu dan manusia itu juga akan mengambil kesempatan untuk keluar. Ia berkata dengan kasar, evakuasi di sini dulu, kami pasti akan membalas dendam ini. Setelah berbicara, Tuye memimpin setan merah yang tersisa untuk melarikan diri. Setan merah di sangkar burung putus asa, keinginan mereka untuk bertarung langsung runtuh, dan mereka dibantai tanpa perlawanan yang layak. Retakan, sayap seperti pisau Qiang Yu menebas dari atas ke bawah, membelah setan merah terakhir menjadi dua, membersihkan darah di sayap, menoleh untuk melihat Luo Zeng, apakah ada cara untuk memecahkan sangkar burung ini. Tidak puas dengan hasil saat ini. Sekarang jika mereka memanfaatkan kemenangan dan mengejar mereka, mereka dapat memusnahkan Tuye dan klan iblis merah sekaligus. Kali ini serangan Tuye dipimpin oleh elit klan, jika mereka semua terbunuh, seluruh klan iblis merah akan diusir dari Pulau Yejian. Luo Zeng menjawab Qiang Yu secara langsung, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh sangkar burung. Sangkar burung ini mengandung kekuatan ruang yang kuat, dan jelas bukan tanda biasa dari pihak lain. Jika darah asli di tubuhnya bersedia membantu, seharusnya tidak masalah untuk memecahkan sangkar burung, tetapi akhir-akhir ini darah asli menjadi semakin tidak efektif, dan bahkan tidak merespons sama sekali ketika nyawanya dalam bahaya, jadi dia tidak bisa mengandalkannya. Luo Zeng menoleh untuk melihat Nuwa dan yang lainnya, tetapi melihat bahwa Nuwa dan serigala darah tampaknya berkomunikasi secara rahasia. Nuwa Empress, bisakah sangkar burung ini dihancurkan? Luo Zeng bertanya. Seharusnya mungkin, Nuwa mengangguk. Mendengar jawaban Nuwa, Qiang Yu berkata dengan tidak sabar, kalau begitu hancurkan sekarang. Ini akan memakan waktu, kata Nuwa lagi. Begitu kata-kata ini keluar, Qiang Yu sedikit mengernyit. Setan merah tidak lambat untuk melarikan diri. Jika mereka menerobos sangkar burung sekarang, mereka pasti masih bisa mengejar. Bagaimana mereka bisa mengejar jika mereka menunda sebentar? Faktanya, pemburu abadi memiliki peluang besar untuk membuka sangkar burung. Sangkar burung ditenun dengan kekuatan ruang, selama gagak darah dan saudara singa darah bergabung untuk mengorbankan matahari hitam dan menyedot sebagian sangkar burung, seluruh sangkar burung akan runtuh. Serigala darah awalnya ingin menghancurkan sangkar burung secara langsung, namun dihentikan oleh Nuwa. Klan iblis layang-layang sangat kuat di Pulau Yejian, dan kekalahan hari ini oleh klan iblis merah sepenuhnya disebabkan oleh cahaya kehancuran. Klan iblis layang-layang tidak memiliki batu suci, dan tidak dapat mengendalikan cahaya kehancuran. Lain kali mereka bertemu dengan klan iblis merah, mereka juga akan mengalami kekalahan telak. Dengan cara ini, klan monster layang-layang tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Luo Zeng dan yang lainnya. Faktanya, Qiang Yu sedang terburu-buru untuk mengejar, tidak hanya untuk membunuh Tuye, tetapi juga untuk batu suci di tangan mereka. Meskipun hampir setengah dari setan merah mati, hal yang paling mengerikan adalah setan merah yang mati tidak memiliki batu suci. Bisakah kamu pergi lebih cepat? Qiang Yu bertanya dengan enggan. Saat Nuwa hendak menggelengkan kepalanya, sehelai rambut putih jatuh tidak jauh dari sana. Kemunculan monster berambut putih itu hanya cukup untuk menunda waktu,
jadi dia menunjuk monster berambut putih itu. Qiang Yu menghela nafas saat melihat rambut putih ini. Saat monster berambut putih datang, mereka pasti tidak akan bisa mengejar mereka. Bahkan jika bubuk obat hantu dioleskan, berjalan di malam hari akan menarik perhatian monster berambut putih. Terlebih lagi, ada babak pertarungan antara ketiga pihak barusan, dan banyak bubuk obat hantu yang terguncang, yang secara alami menarik banyak monster berambut putih. Ketika monster berambut putih muncul, semua aktivitas harus dihentikan, setelah monster layang-layang dan Luo Zeng serta rombongannya dengan cepat mengisi bubuk obat hantu, mereka tetap di tempat. Monster berambut putih ini berkeliaran di sekitar setan layang-layang dan kelompok Luo Zeng untuk sementara waktu, dilindungi oleh bubuk obat hantu, mereka tidak dapat menemukan makhluk ini, dan akhirnya monster berambut putih berjalan menuju mayat setan merah. Klan setan merah baru saja dibunuh, dan darahnya tidak dingin, dan bahkan mayatnya memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Monster berambut putih melahap mayat dan meninggalkan beberapa kebingungan sebelum menghilang setelah. Penundaan seperti itu, Tuye dan yang lainnya akan pergi jauh, dan Qiang Yu tidak terburu-buru. Beberapa drama harus cukup. Nuwa dan yang lainnya tidak cepat-cepat merusak sangkar burung. Tangan serigala darah berubah menjadi filamen, dengan megah melilit sangkar burung. Fuxi juga memadatkan segel gosip besar dan kecil di sangkar burung. Setelah berpura-pura, saudara gagak darah dan singa darah mengorbankan matahari hitam. Gaya gravitasi yang kuat dari matahari hitam menyedot sebagian sangkar burung ke dalamnya. Sangkar burung yang semula berbentuk persegi tampak terdistorsi, namun tetap utuh. Kemudian gagak darah dan singa darah memisahkan tangan mereka, dan matahari hitam menghilang. Wow, keseimbangan kekuatan ruang di dalam sangkar burung rusak, dan dengan suara teredam, sangkar burung ruang besar atau kecil ini langsung runtuh. Melihat sangkar burung yang roboh, setan layang-layang menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Setan layang-layang yang sangat bangga ini tidak pernah memiliki sekutu di Pulau Yejian. Mereka selalu kuat dan tidak pernah membutuhkan bantuan dari orang luar, tapi sekarang mereka sangat membutuhkan bantuan manusia tersebut. Di sebelah barat Sang Qingtian, selama beberapa hari langit berwarna merah. Awan api besar melayang di langit siang dan malam, dan bisa terlihat jelas dari jarak ribuan mil. Di bawah awan api ini adalah Gua Ember yang menakutkan, base camp klan Wukong. Sebagai tempat paling jahat di Sang Qingtian, tidak ada yang mau mendekati Gua Ember. Peradaban Yuanling bahkan lebih enggan. Orang-orang dari suku Yuanling terbuat dari energi, begitu mereka terlibat dalam kabut putih Gua Ember, energinya akan langsung diekstraksi oleh kabut putih, dan orang-orang dari suku Yuanling akan mati karena energi yang layu. Bagi masyarakat suku Yuanling, ini adalah cara kematian yang tragis. Suatu ketika, seorang anggota suku Yuanling mengejar dan membunuh klan Wukong. Sebelum mendekati Gua Ember, kabut putih di dalamnya berubah menjadi tangan besar dan mencubit suku Yuanling. Sejak itu, orang Yuanling tidak pernah mendekati Gua Ember. Tapi hari ini peradaban Yuanling telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Gua Ember. Di tanah di satu sisi Gua Ember, sebuah rune besar tergambar, dan armor sayap suci berada di tengah rune. Dari dalam armor sayap suci, api terus meletus dengan hebat. Setelah api ini berkumpul di ujung sepanjang garis rune, mereka membentuk tornado api besar dan menyatu menuju langit. Dari sinilah awan api besar di langit berasal. Dadada. Awan api di langit bergetar untuk beberapa saat. Sepotong besar hujan api jatuh dari awan api dan jatuh ke kabut putih. Kabut putih dapat menelan semua energi. Hujan api ini memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan, tetapi mereka menghilang tanpa jejak ketika bersentuhan dengan kabut putih. Muling berdiri tidak jauh dan menatap pemandangan yang agak spektakuler ini, sesekali mengedipkan matanya. Ah Huo di sampingnya duduk bersila, menunjukkan ekspresi bosan. Dia menguap, sudah lama sekali, kabut di Gua Ember telah menghilang. Su Chen punya banyak makanan, tidak mudah memberinya makan, kata Mu Ling dengan tenang. Awan api yang begitu besar dapat dikatakan telah mengumpulkan kekuatan semua roh api di seluruh peradaban Yuanling. Setelah terbakar selama beberapa hari berturut-turut, kabut putih tidak banyak bereaksi sama sekali. Kabut putih ini sebenarnya adalah debu virtual yang tersebar di Yukingtian. Di Yukingtian, mereka tidak berwarna dan tidak berasa, selama mereka terlalu jauh dari Qingtiantai, mereka akan ditelan oleh Su Chen secara diam-diam. Ketika debu virtual ini dipindahkan ke Gua Ember, mereka menjadi berwarna dan bentuknya diamati oleh orang-orang. Saat Mu Ling selesai berbicara, kabut putih tiba-tiba melonjak. Lusinan naga kabut tiba-tiba muncul dari kabut putih, langsung menuju awan api di langit. Ya.
Akhirnya tidak bisa menahannya. Mata Ah Huo menunjukkan sedikit kegembiraan. Naga kabut ini langsung menuju ke langit, bersembunyi di awan api, mencoba menghapus awan api itu. Bukannya mereka tidak bisa menahannya, kata Muling. Bukankah kamu ingin memadamkan Huoyun? Ah Huo bertanya. Muling tersenyum tipis, hehe, sumber Huoyun ada di sini, tapi mereka mengincar Huoyun, kenapa? Ingin kejutan? Ya, percakapan antara keduanya baru saja berakhir, dan tangan kabut besar tiba-tiba terulur dari Gua Ember, dan tangan kabut ini menamparkan kepala Muling dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kekuatan Su Chen, dengan tamparan ini, tidak ada yang tersisa di sepanjang jalan. Hanya cetakan telapak tangan yang tersisa di tanah. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya, dan jejak telapak tangan masih ada sampai sekarang, dan sekarang telapak tangan dipenuhi air, membentuk danau telapak tangan, yang juga disebut danau Wuzi oleh makhluk di Qingtian atas. Muling mengharapkan serangan balik di Gua Ember. Muridnya sedikit berkedip, dan ruang itu terkilir. Dari tempatnya berdiri dengan Ah Huo ke ruang seluruh nyala api, ia bergerak mundur 500 kaki dengan sangat rapi. His, tangan berkabut besar itu menamparkan tanpa kekuatan mengejutkan dan tanpa suara. Itu tenggelam ke tanah tanpa suara, melahap semua yang ada di sepanjang jalan tanpa suara. Setelah meninggalkan jejak tangan besar di tanah, kabut putih dengan cepat mengalir kembali ke Gua Ember. Setelah Bai Wu kembali, pupil matanya berkedip lagi, dan ruang itu kembali ke tempat semula. Karena fondasi di bawahnya tertelan debu, Muling, Ah Huo, dan armor sayap suci tampak berdiri di atas batu persegi. Kleter, awan api di langit sebagian besar ditelan oleh naga kabut itu, tetapi dengan kilatan cahaya di permukaan armor sayap suci, api mengalir dari rune besar lagi, dan tornado api dengan cepat meledak. Terus mengirimkan api ke awan api. Apa yang dilakukan peradaban Yuanling sekarang hanya memiliki satu tujuan, yaitu konsumsi. Debu kosong memang bisa menelan semua materi, tapi tidak mungkin menelannya tanpa batas. Bahkan jika Su Chen memiliki nafsu makan yang buruk, akan selalu ada saat dia kenyang. Faktanya, Muling telah menunggu serangan balik dari klan Wukong. Jika klan Wukong tetap diam dan tidak takut dengan hujan api yang terus-menerus, mereka tidak perlu bereaksi sama sekali, selama mereka tetap berada di Gua Ember dengan jujur. Bagaimanapun, peradaban Yuanling tidak bisa masuk. Tapi keluarga Wukong melawan, yang pada gilirannya membenarkan tebakan Muling. Hujan api ini terus menyala, dan cepat atau lambat akan bisa memberi makan debu kosong ini. Biarkan Departemen Guntur bergabung, Muling memerintahkan. Ya, Tuan Muling, jawab Aci dengan balutan baju zirah. Segera setelah itu, satu demi satu petir mulai bercampur menjadi rune, dan ujung awan api di atas terus mengeluarkan suara berderak, cahaya guntur biru melapisi awan api dengan lapisan, membuatnya terlihat lebih kuat. Saat peradaban Yuanling meningkatkan serangannya, nyala api melayang di kejauhan. Dari jauh ke dekat, dengan cepat mendekat. Ah Huo melirik dengan enteng, ini tiruan Senzuo. Setelah 3 patung batu di tempat pembakaran dihancurkan, Muling mengirim 3 Huoling ke sana. Wow, klon api yang terbakar datang ke Muling dan melaporkan, Pulau Yejian telah diperbaiki. Semua bola mata Muling penuh cahaya. Ah Huo mengangkat alisnya, menunjukkan senyum menawan, firasat Tuan Muling sangat akurat. Muling tidak menanggapi, itu membangunkan salah satu matanya. Lapisan albuginia menempel di permukaan bola mata, setelah bangun tidur, albuginia muncul dan mulai mengelupas dengan cepat, berubah menjadi ular putih kecil. Ular putih kecil itu melirik Gua Ember, dan berteriak pada Muling, apakah kamu sampah? Sudah lama sekali kamu bahkan belum menurunkan Gua Ember. Rumah Sifang telah ditunda selama beberapa hari. Ah! Huo wajahnya sedikit murung dan sedikit ketakutan. Muling adalah eksistensi tertinggi di mata semua orang Yuanling, dan Ah Huo yang setia kepada Muling sangat sedih ditegur oleh ular putih kecil ini. Tapi Ah Huo juga tahu bahwa semua yang ada di peradaban Yuanling dianugerahkan oleh mereka. Apakah itu armor sayap suci atau keanehan fusi, atau bahkan kebangkitan peradaban Yuanling ketika Muling memberitahu Ah Huo bahwa orang-orang yang bersembunyi di kedalaman Yuqingtian ini adalah fondasi peradaban Yuanling. Ah Huo sangat terkejut hingga dia hampir berkata aku tidak bisa bicara. Sebagian besar waktu, kesadaran individu orang Yuanling tidak kuat. Dalam banyak kasus, ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, terlepas dari satu sama lain. Tetapi setelah kehidupan unsur tumbuh ke tingkat tertentu, ia harus memiliki individu yang mandiri, jika tidak, kekuatannya akan mandek dan tidak dapat tumbuh. Saat itu,
Muling memberitahu Ah Huo bahwa itu sebenarnya adalah perpaduan dari orang-orang Yuanling yang tak terhitung jumlahnya dan disuntikkan dengan kesadaran mandiri. Muling diciptakan oleh orang-orang dari Yu Qingtian, sementara semua orang Yuanling lainnya diciptakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Muling. Jadi Muling adalah fondasi peradaban Yuanling, dan orang-orang itu adalah fondasi Muling. Untuk waktu yang cukup lama, bahkan Muling tidak mengetahui keberadaan orang-orang itu. Di bawah kepemimpinan Muling, peradaban Yuanling tumbuh sedikit demi sedikit, dan terus menjelajahi langit atas, San Xingtian, dan dunia misterius. Mereka memperoleh token terkuat dari sisi lain, dan bahkan menangkap banyak makhluk dari luar dunia misterius. Dunia aneh yang terdiri dari titik-titik cahaya itu sangat sulit dipahami, tetapi penuh daya tarik yang kuat. Sangat disayangkan bahwa orang-orang Yuanling memiliki kekurangan yang melekat, sehingga sulit untuk dijelajahi secara mendalam. Sejak lebih dari 1000 era kacau, penantang telah muncul satu demi satu, dan satu demi satu telah diambil oleh peradaban Yuanling kecuali ras manusia terkuat yang dipaksa masuk ke Pulau Yejian oleh mereka, hampir semua peradaban rentan. Sampai klan Wukong muncul. Sebelum klan Wukong muncul, pengkhianatan Yu Qingtian juga muncul 2 atau 3 kali satu demi satu, dan bahkan perkelahian yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di Yu Qingtian. Di antara klan Yuanling, hanya Muling yang ikut serta dalam perkelahian tersebut. Setelah Yu Qingtian kembali, ada ular putih kecil di samping Muling, dan di belakang ular putih kecil itu ada kekuatan dahsyat yang mencekik. Ah Huo agak bingung pada awalnya. Mengapa kekuatan yang begitu kuat bisa bersembunyi di Yu Qingtian selama bertahun-tahun? Dia perlahan menyadari bahwa kekuatan yang kuat ini telah dihancurkan sejak lama, dan semua keberadaan di antara mereka hidup dalam bentuk berbahaya. Masuk akal bahwa setelah kemunculan kekuatan ini, kendali peradaban Yuanling atas pihak lain akan diperkuat. Siapa sangka burung yang patah di langit Yuking mendukung seorang pemimpin Tongtian, memimpin klan Wukong, dan berperang melawan peradaban Yuanling hingga sekarang. Menghadapi omelan ular putih kecil itu, Muling tidak mengubah suasana hatinya, tetapi menjawab dengan tenang, nafsu makan Su Chen terlalu besar, saya khawatir ini akan memakan waktu, saya ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh Master Ular itu. Menyerahlah, kata Raja Ular. Begitu kata-kata ini keluar, Ah Huo dan Muling keduanya menunjukkan keheranan. Seberapa penting jalan ilahi itu? Menyerah saja. Kenapa? Ah Huo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Master ular itu tiba-tiba mengangkat kepala ular itu, dan sepasang mata ular memancarkan cahaya hijau. Ah Huo tiba-tiba merasa seolah-olah kepalanya dipukul oleh palu yang berat, dan wajahnya yang sakit mulai berputar rasa. Sakit yang parah membuatnya tidak dapat mempertahankan bentuknya, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya dari bentuk aslinya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya padaku, kata Master Ular dengan dingin. Hulala, nyala api terus mengecil, lalu memadat menjadi kulit putih, tubuh Ah Huo kembali ke wujud aslinya. Dia menahan rasa sakit yang tersisa dan berlutut ke arah Master Ular. Ada jejak kemarahan yang tersembunyi di murid Muling, tapi tidak ada ekspresi, dan bahkan jejak kemarahan ini tersembunyi sangat dalam. Master Ular sangat mendominasi. Roh kembar dan amarah yang telah ditanamkan oleh Muling dibunuh olehnya karena satu kalimat. Leisa juga hampir mati di tangan Raja Ular, meskipun dia melepaskan karena permohonan Muling, Raja Ular tidak mengizinkan Leisa untuk bergabung dengan pengkhianat, dan bahkan tidak memberinya cara untuk menggunakan batu suci. Mengapa? Muling mengulangi pertanyaan Ah Huo. Melihat pulau di malam hari lebih penting, jawab Master Ular. Untuk pengkhianatan tingkat kebencian di Gunung Hantu. Muling bertanya lagi. Menurut apa yang diketahui Muling, ada pengkhianatan tingkat kebencian di Gunung Hantu. Pengkhianatan tingkat kebencian, Master Ular itu berkata sambil mencibir, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Untuk menghancurkan manusia-manusia itu. Muling bertanya lagi. Manusia, Master Ular itu semakin mencibir, itu tidak layak disebut. Muling berhenti berbicara. Meskipun saya telah mempelajari beberapa rahasia melalui Snake Master Eye, saya juga mengetahui keberadaan gerbang empat roh. Tapi keluhan dan keluhannya tidak terlalu jelas. Lagi pula keluhan itu terjadi di luar dunia yang kacau balau. Ingat gigi serigala yang kuberikan padamu, kata Master Ular. Ingat, tatapannya berkilat. Objek ini sangat istimewa. Total ada 10 paku, masing-masing memancarkan aura darah yang kompleks dan kuat. Menurut spekulasi Muling, taring ini seharusnya menjadi harta yang sangat kuat, dan kekuatan darah di setiap taring dapat digunakan secara langsung dan diubah sesuka hati. Sayang sekali taring ini rusak parah saat Master Ular menyerahkannya ke Muling. Permukaan giginya penuh lubang dan retakan halus,
dan sepertinya gigi serigala akan retak jika sedikit dipaksakan. Dan kekuatan darah di dalam langnya juga telah menghilang, hanya tersisa nafas yang lemah. Master Ular tidak memberitahu Muling asal dan tujuan dari paku ini, tetapi meminta Muling untuk menjaganya dengan baik. Menyimpannya sampai sekarang, Master Ular tiba-tiba menyebutkannya, dan Muling secara alami tertarik. Bawa Wolfang ke Gunung Hantu, kamu harus menemukan cara untuk membangunkannya, kata Master Ular. Siapa? Tanda tanya, Yin Chun, salah satu dari 4 master dari Sekte 4 Roh. Raja Roh Monkey. Mendengar kata-kata ini, spiral di bola mata Muling berputar dengan liar. Kejutan di hatinya benar-benar muncul di permukaan pupilnya, selama dia melakukan kontak dengan matanya, dia bisa merasakan getaran keras di hati Muling. Ah Huo melirik Muling, juga terkejut. Apa Raja Roh Monkey yang dikatakan guru ular itu? Bisa mengejutkan Muling sedemikian rupa. Master Ular telah memberitahu Muling banyak rahasia, dan dia tidak mengizinkan Muling menyebarkannya. Bahkan Ah Huo, yang paling dekat dengannya, tidak tahu apa-apa tentang itu. Tentu saja dia tidak tahu apa yang dimaksud Raja Roh Monkey. Taring ini adalah obsesinya, berikan padanya, dan aku akan muncul saat itu, kata Master Ular. Ya, tanpa ragu, Muling memerintahkan Ah Chi untuk mengumpulkan rune. Bas, dengan pupil mata Muling sedikit gemetar, ruang persegi yang menutupi area ini menghilang. Dan sisi tanah yang ditutupi oleh ruang persegi tiba-tiba jatuh ke dalam lubang besar yang baru saja terkikis oleh tangan kabut. Dengan baju besi sayap suci, Ah Huo dan Muling terbang ke timur laut, sedangkan Tuan Ular ditinggalkan oleh Muling. His, Master Ular memutar tubuh putihnya dan terbang ke tepi gua ember. Cahaya di matanya sedikit berkedip, dan 2 sinar oranye melesat langsung ke kabut putih yang dibentuk oleh debu virtual. Kabut putih ini dapat menelan semua materi dan energi, sehingga harus dapat menelan pancaran cahaya jingga. Tapi tidak hanya sinar oranye tidak tertelan, tetapi juga mengaduk kabut putih, dan kemudian tiba-tiba menyanyikan serangkaian lagu yang tidak jelas dan berirama, yang dalam bahasa Sanskerta. Kamu burung bodoh menyebut diri mereka perusak. Jika kamu tidak bertanya tentang sebab dan akibat, kamu pasti akan kalah. Gululu, kabut putih berguling sebentar. Sesosok muncul dari kabut putih. Orang ini berambut panjang keriting, di bawah rambut keritingnya ada wajah tampan dan halus, itu adalah Zhao Gongming, salah satu murid langsung Guru Tongtian. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, Zhao Gongming tersenyum liar. Di mata Master Ular, peradaban Yuanling pun seperti sampah, apalagi manusia ini. Mati, Om, mata ular putih kecil itu berubah menjadi hijau lagi. Sangat menakutkan, Zhao Gongming menciutkan lehernya dan terjun langsung ke kabut putih debu. Zizizi. Dalam kabut putih yang diubah oleh Su Chen, sepotong besar bubuk hijau tiba-tiba jatuh ke dalam gua ambar. Tatapan hijau Master Ular langsung menghancurkan Su Chen, kekuatannya tak terukur. Pada saat ini, Master Tongtian muncul lagi dari kehampaan. Kamu juga mati. Mata ular putih kecil itu bersinar hijau, dan hendak menghancurkan pemimpin Tongtian. Tapi pemimpin Tongtian mengangkat tangan untuk memblokirnya dengan ringan, dan sebuah tangan muncul dari kabut putih debu di sampingnya untuk memblokir di depan pemimpin Tongtian. Tuan Tongtian menggelengkan kepalanya ke arah Tuan Ular, memberi isyarat untuk tenang, mencabut gigi tipis dan memotong lengannya dengan ringan, memotong salah satu tangannya sendiri. Tangan yang terputus tidak menumpahkan setetes darah pun. Bagian yang terputus sembuh dengan cepat, tulang di tangan diluruskan kembali, kulit menjadi lengket, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi bentuk burung, Wus terbang menuju pantai. Burung itu mengucapkan serangkaian panggilan berirama, juga berkomunikasi dalam bahasa Sanskerta. 400 zaman kacau yang lalu, kamu bahkan tidak tertarik untuk melihatnya, jadi sekarang kamu hanya bisa mengancam dengan sia-sia. Tanya Xiao Niao. Master Ular berkata dengan marah, kamu adalah orang paling bodoh di dunia. Obsesi burung bodoh itu tidak ada artinya, mengapa kamu harus mengikutinya tanpa lelah? Seperti yang dikatakan burung kecil itu. Pemilik ular pada awalnya tidak menganggap serius burung-burung ini. Dalam ratusan zaman yang kacau, saya menyaksikan burung-burung ini tumbuh dewasa, dan menyaksikan mereka mendukung klan Wukong yang tidak lebih lemah dari peradaban Yuanling. Meskipun di Yukingtian, Master Ular masih menempati keuntungan yang cukup besar, dan bahkan bisa disebut sebagai badan utama dari Sekte Empat Roh. Karena selain kekuatan roh ular, Master Ular bahkan memiliki cukup banyak kekuatan dari Sekte Roh Manusia dan Sekte Roh Monkey mereka. Mewakili ortodoksi Sekte Empat Roh, dan mereka juga satu-satunya harapan yang berkerumun di tempat kecil ini. Tetapi burung-burung ini benar-benar mendukung burung bodoh yang tidak pernah bisa bangun,
dan tumbuh hingga tingkat sekarang, cukup kuat untuk mengguncang ortodoksi. Burung kecil itu mengepakkan sayapnya dan tampak berjuang untuk mempertahankan ketinggiannya. Itu dengan dingin menatap Master Ular di bawah. Obsesi tuanku adalah maksud kami. Anda dapat meragukan kami, tetapi Anda tidak dapat menghina tuanku. Master Sekte. Ketika Master Ular sedang memarahi, mata burung kecil itu diwarnai amarah dan mengancam, kamu tidak takut mati. Tapi kamu takut hidup. Jika kamu berani menghina Master Sekte lagi, aku berjanji kamu tidak akan mati. Ancaman burung sangat berguna. Begitu kata-kata ini keluar, ular putih kecil itu segera tutup mulut. Itu adalah tubuh yang berbahaya. Di dunia sekunder seperti Chaos World, itu abadi dan abadi. Jika Anda mati, Anda akan dibangkitkan pada koordinat yang unik. Misalnya, koordinat pembangun dunia ada di Jalan Ratapan, dimanapun mereka dibunuh, mereka pada akhirnya akan terlahir kembali di Jalan Ratapan, karena koordinat kebangkitan yang aneh ditetapkan di sana. Master Ular bertugas berkomunikasi dengan peradaban Yuanling di gerbang roh ular, memiliki dua koordinat kebangkitan, satu di Yukingtian dan yang lainnya di Muling. Jika Anda ingin bergerak bebas dalam dua koordinat, Anda hanya perlu mati. Jika burung kecil itu benar-benar menangkap Master Ular dan memenjarakannya agar tidak bisa mati, situasinya akan merepotkan saluran. Komunikasi antara peradaban Yuanling dan Master Ular akan terputus untuk sementara waktu. Tentu saja, tidak mudah memenjarakan Master Ular itu. Begitu burung kecil itu mengatakan ini, itu mengejutkan Master Ular yang pemarah, menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang buruk. Master Ular dengan cepat memutar tubuhnya dan berubah menjadi cahaya putih dan bergegas ke Gua Ember. Zizizi, Su Chen dapat merusak segalanya, dan Wei Yi tidak terkecuali. Setelah beberapa napas, ular putih kecil itu benar-benar ditelan oleh Su Chen. Burung kecil itu mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke dalam kabut untuk datang ke hadapan Master Tongtian. Apa yang akan terjadi jika kamu benar-benar meninggalkannya sekarang? Pemimpin Tongtian bertanya setengah bermain. Burung kecil itu berpikir dengan serius, seharusnya masih ada cara untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi itu akan memakan waktu lama. Lama sekali. Mata Tuan Tongtian berbinar, kalau begitu perilakunya barusan sedikit tidak normal. Tongtian ini bukan pertama kalinya sang pemimpin melakukan kontak dengan Master Ular pemarah ini. Di antara banyak Master Ular, dialah yang memiliki kepribadian terkuat. Burung kecil itu baru saja mengancam, dan Tuan Ular itu bunuh diri secara diam-diam. Saya khawatir ada tugas yang sangat penting pada Master Ular. Burung kecil itu juga mengerti bahwa pemimpin Tongtian membuat beberapa kesimpulan. Ia mengangguk dan berkata, pertempuran di Yukingtian sangat sengit. Saya khawatir mereka akan menduduki Wu Cheng lagi. Mereka harus segera kembali. Saya khawatir saya tidak akan menyerah kali ini. Pemimpin Tongtian menganalisis. Ya, kata Xiao Niao, kita harus mempercepat juga. Kamu pertama-tama menggunakan tubuhmu dan menetaskan telur ketiga. Sekte. Roh burung menganugerahkan 3 tubuh pada Master Tongtian, yang masing-masing lebih kuat dari yang lain. Terakhir kali Tuan Tongtian jatuh ke tangan Luo Zeng, itu adalah tubuh pertama yang jatuh. Masuk akal bahwa tubuh kedua harus bertahan lebih lama. Namun perkembangan situasinya jauh lebih cepat dari yang diharapkan burung kecil, mereka ingin memberi Master Tongtian lebih banyak kekuatan, jadi sekarang mereka hanya bisa menghapus tubuh kedua dan menggunakan tubuh ketiga. Kalau begitu mulailah sekarang Tuan Tongtian mengangguk, dan mengirim beberapa kata ke Zhao Gongming di Gua Ember. Selama beberapa hari inkubasi, Zhao Gongming bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Gua Ember. Setelah pengakuan, dia jatuh ke dalam kehampaan. Zizi. Tubuh dengan cepat terkikis oleh kehampaan dan menghilang. Kehampaan ini adalah tempat yang baik untuk bunuh diri, apakah itu pengkhianatan atau tubuh fisik, dapat terkikis bersih dalam sekejap mata. Burung kecil itu mengepakkan sayapnya, terbang melewati kabut putih, mengebor ke bagian terdalam Gua Ember, dan mendarat di atas sebutir telur burung besar. Ia berdiri di atas telur dan mematuknya beberapa kali dengan paruhnya yang berbulu. Untaian garis-garis halus dan rumit mulai muncul di permukaan telur burung, tempat nafas kehidupan yang kuat dibiarkan. Burung kecil itu sedang berbaring di atas telur, sepasang mata kecil dipenuhi dengan pikiran tak berdaya. Ia juga tahu bahwa jalan entah kemana adalah jalan yang tidak bisa kembali. Tapi itu satu-satunya obsesi Master Sekte. Setiap burung di gerbang roh burung sangat setia dan tidak akan melanggar apapun. Dalam arti tertentu, mereka membalas dendam seputar keinginan terakhir Master Sekte, tetapi harga balas dendam ini terlalu tinggi. Guru membersihkan atap. Kota kabut. Kabut putih adalah monster yang paling menakutkan.
Sejumlah kecil orang aneh dan hal-hal aneh menggunakan metode mereka sendiri untuk mengajar dan mengambil bagian yang sangat kecil dari kabut putih. Semakin banyak kabut putih berubah menjadi kota ini, menjadi jalan, menara, tembok, dan tanah. Terlihat sangat biasa dari luar, tetapi jalanan, menara, tembok, dan bahkan tanah akan berubah menjadi monster yang memilih orang dan melahapnya kapan saja. Jalan luas. Bayangan ular seputih salju dengan panik memutar tubuhnya dan berlari liar dengan kecepatan luar biasa. Di seberang jalan, 3 burung sedang terbang. Lebar dan kurus, lebar. Ular itu bernyanyi. Lagu itu seakan memanggil teman-temannya seperti tangisan pilu. Desir, desir. Ketiga burung itu mengepakkan sayapnya dengan ringan, dan mendarat di punggung ular putih dengan posisi yang tepat. Mata mereka seperti pupil, lalu mereka mengangkat kepala dan terjun ke tubuh ular putih dengan ganas. Ketiga burung kecil itu benar-benar masuk ke tubuh ular putih itu. Kemudian ketiga burung kecil itu melepaskan energi yang semakin kuat dari tubuh mereka, dan tubuh mereka menjadi merah. Boom, boom, boom. Ledakan dahsyat itu membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang menyebar ke segala arah, dan awan jamur besar bermekaran di tengah kota berkabut. Segala sesuatu di kota ini dibentuk oleh kabut putih. Ketika gelombang kejut yang mengerikan menyebar, dinding rumah di sekitarnya langsung terdistorsi dan berubah menjadi kabut putih. Namun kabut putih ini hanya bertahan sekejap mata, lalu langsung kembali ke bentuk aslinya. Ular putih besar itu diterbangkan oleh burung kecil itu, sebagai tubuh yang aneh, itu bisa diubah menjadi berbagai bentuk, tetapi ketiga burung kecil itu juga melepaskan cahaya kehancuran yang cukup besar ketika mereka meledakkan diri. Cahaya yang hancur dapat memberikan pukulan yang menghancurkan bagi musuh yang berbahaya. Bagaimana bisa ada perubahan yang sangat istimewa dalam menghadapi keanehan tingkat kebencian ke atas? Orang pengkhianat tingkat kebencian akan kehilangan kemampuan untuk membentuk sesuka hati, dan tubuh mereka akan menjadi sangat rapuh, sehingga mereka bisa dibunuh. Ular putih yang hanya setengah tubuhnya tidak bisa kembali ke bentuk aslinya, menjadi sangat lemah dan bersandar di sudut dinding. Hanya dengan berjalan terus-menerus di kota kabut Anda dapat terhindar dari tertelan. Ular putih itu tidak bisa bergerak lagi, dan menyaksikan tanpa daya saat dinding di belakangnya melunak dan berubah menjadi kabut putih yang mengepul dan menelannya sepenuhnya. Tapi dia tidak terlalu takut. Sif tidak bisa mati di dunia bawah. Koordinatnya telah diperbaiki, dan akan segera dihidupkan kembali di suatu tempat di Yukingtian. Berapa lama perang kebangkitan terus-menerus dan kematian terus-menerus ini berlangsung, orang-orang pengkhianat di surga Yuking tidak dapat mengingatnya lagi. Hampir setiap pengkhianat yang terbangun telah mengalami ribuan siklus keberhasilan atau kegagalan dari kematian hingga kebangkitan. Pada awalnya, mereka sangat fanatik. Tapi satu hal terus terjadi, dan jika diulangi, tidak peduli siapa itu, rasanya membosankan. Sama seperti kota berkabut ini. Mereka telah berulang kali merebutnya ratusan kali. Untuk mengkonsolidasikan, mereka mengubah koordinat di sini segera setelah mereka menangkap Fox City, tetapi pada akhirnya mereka masih musnah, dan bahkan koordinatnya dihapus. Mengambil, diambil, mengambil, dan diambil lagi. Perilaku seperti ini menjadi sangat konyol dan membosankan jika diulangi. Bukankah itu hanya sebuah kota yang penuh dengan kekosongan? Bagaimana kalau mendapatkan bagian dari kekosongan yang dapat dikontrol? Akankah bisa menentukan kemenangan perang ini? Sangat disayangkan bahwa meskipun orang-orang yang terbangun ini memiliki kebijaksanaannya sendiri, mereka juga orang-orang dari Sekte Empat Roh, dan mereka hanya dapat mematuhi perintah atasan. Mengeluh tidak menyelesaikan apapun. Di tempat lain di Fox City, situasi serupa terus terjadi. Awalnya, ular putih ini hanya bisa bersembunyi di utara kota kabut, tetapi jika mereka melintasi poros tengah kota kabut, mereka akan dibersihkan oleh burung. Sekarang semakin banyak ular berdatangan ke kota kabut, dan ular lebih unggul. Di sebuah menara di selatan Fox City, beberapa elang hitam berdiri di atasnya. Menara kota juga ditransformasikan oleh kabut putih. Semua makhluk yang mendekati menara akan ditelan oleh kabut putih, tidak terkecuali beberapa elang hitam. Namun, setiap kali menara mulai menyimpang dan kembali menjadi kabut putih, elang hitam akan mengepakkan sayapnya dan meninggalkan menara untuk waktu yang singkat, dan menara kembali ke bentuk aslinya. Mengulangi tindakan ini terus-menerus, elang hitam selalu bisa berdiri di atas menara. Pertempuran ini akan segera berakhir, tanya elang hitam di paling kanan. Dulu ada 4 paviliun di gerbang roh burung, dan elang hitam ini berasal dari paviliun Guyue. Ini bukan masalah besar untuk menyerahkan Fox City, masalah besarnya adalah mengambilnya kembali setelah beberapa saat, kata elang hitam terdepan dengan dingin. Elang hitam ini memiliki 3 bulu ungu di kepalanya,
itu adalah Gu Yue Pavilion Master Pure Fox. Tapi jika kita meninggalkan Fox City, kita akan memuntahkan semuanya jika kita memanfaatkan pertempuran Jiuqi, kata bayangan hitam di samping. Mata elang Chunhu menunjukkan tatapan dingin, mereka dikalahkan sekali di kolam anggur, dan mereka masih dikalahkan saat kembali, jangan khawatir. Saat Chunhu berbicara, seekor burung kecil terbang. Burung kecil itu mendatangi elang hitam ini dan melantunkan sesuatu. Elang hitam mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, mata mereka keluar bersamaan, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Apa? Mereka mundur. Semua mundur dari Fox City. Wajah Black Eagles penuh dengan ketidakpercayaan. Master ular itu hampir menangkap Wu Cheng, dan Gu Yuege memimpin tim untuk mendukung di sini, itu sudah di akhir kekuatan mereka. Tepat ketika Chunhu hendak meninggalkan pertahanan kota kabut, para Master Ular mundur. Mungkinkah ada penipuan? Tanya Chunhu dengan curiga. Kota berkabut ini dapat menelan semua yang tersisa di dalamnya. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mengatur apapun di kota berkabut. Begitu mereka pergi, mereka harus memulai dari awal lagi. Apa yang bisa terjadi? Seekor elang hitam menggelengkan kepalanya dan dikatakan. Tidak peduli trik apa yang mereka miliki, itu adalah hal yang pasti untuk keluar dari Fox City. Bayangan hitam lainnya setuju. Kalau begitu biarkan burung-burung itu berpatroli di seluruh kota kabut. Pure Fox memberi perintah. Kicau, kicau, kicau. Segera ratusan burung melebarkan sayapnya dan terbang mengitari jalan-jalan di kota berkabut, berpatroli, tetapi tidak ada ular yang tertangkap. Setelah kabar tersebut diberitakan, dipastikan pemilik ular tersebut telah mundur. Elang hitam lainnya tidak dapat mengetahuinya, mereka semua melihat rubah murni di tengah. Mata Chunhu dipenuhi dengan kecurigaan dan kegelisahan. Jika Master Ular menempati Wu Cheng, Chunhu akan merasa lebih nyaman. Kembali sekarang berarti ada sesuatu yang lebih penting daripada Fox City. Anda harus tahu bahwa kolam anggur dapat diperoleh kembali oleh Wu Cheng, sesuatu yang lebih penting dari ini. Saya akan pergi ke burung menangis, itu harus bisa memberikan jawabannya. Chunhu mengepakkan sayapnya dan berlari menjauh setelahnya selesai berbicara. Dunia Ibu. Di Prefektur Huming. Beberapa perahu hitam melayang di danau seperti cermin. Dalam pertempuran lisan, vitalitas kapal hitam juga rusak parah, tetapi tidak seserius beruang dan klan Senong. Sebagian besar kru selamat. Namun ketika Dewa Jahat diangkat dan diberhentikan sebagai kapten baru, benih kemarahan telah tertanam di hati para kru. Setelah jangka waktu tersebut, para kru mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kapal hitam karena berbagai alasan. Menurut aturan kapal hitam, awak kapal yang kabur ini akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan diburu oleh kapal hitam sepanjang waktu. Tetapi kapten tua itu tidak memperlakukan mereka seperti ini, melainkan membiarkan para awaknya pergi, kini kapal hitam itu sudah mati tinggal namanya saja. Sebagai kapten, Dewa Jahat tidak peduli dengan kepergian para kru. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 orang di kapal hitam itu. Salah satunya adalah bos dari kapal hitam itu sendiri, dan yang lainnya adalah Sentu. Sentu membuka pintu kabin, memandangi Dewa Jahat yang sedang duduk di buritan, dan berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Setelah mendekati Dewa Jahat, dia mengulurkan tangannya yang pucat dan ramping, dan berjalan di sekitar leher Dewa Jahat, aku membawakanmu hadiah dari sisi lain. Lihat, kata Dewa Jahat. Sentu mulai mengorbankan token dari pantai seberang, yang merupakan pot mulut ikan yang dibuat dengan sangat indah. Insting pot mulut ikan adalah tanda yang baik dari pihak lain, tetapi tanda dari pihak lain ini jelas tidak cocok untuk Sentu. Apa gunanya token ini dari sisi lain? Dewa Jahat bertanya. Meski banyak token dari pantai seberang tidak bisa melihat fungsinya secara sekilas, orang yang berpengalaman bisa menilainya dari nafas. Beberapa jenis token misterius dari pihak lain sekilas memiliki kemampuan yang sangat unik dan kuat, sementara beberapa jenis token yang ditingkatkan dari pihak lain memancarkan kekuatan yang melonjak. Barang-barang penyimpanan, Sentu mengedipkan mata merahnya yang bulat. Sekarang giliran Dewa Jahat yang terkejut. Ini benar-benar hanya sebuah pot. Dewa Jahat itu bertanya. Ya, kata Sentu sambil tersenyum. Sebenarnya, pot Yuzui ini adalah token Bian tipe luar angkasa, tetapi tidak dianggap sebagai token Bian yang kuat. Sentu akan membantu guru kultus Tongtian menyampaikan isi pot Yuzui dalam keadaan normal, tidak mungkin dia menggabungkan token ini dari sisi lain. Apa yang ada di dalam panci? Dewa Jahat bertanya lagi. Sentu membuka ceratnya, dan energi kuning muda keluar darinya. Dewa Jahat melihat energi kuning pucat, pupilnya tiba-tiba menyusut, energi Shinto. Seberapa peka dia terhadap energi Shinto?
Itu dinilai hampir tanpa berpikir, energi Shinto yang aneh. Ya, itu cara ilahi yang diekstraksi dari peradaban Yuanling. Belum memiliki nama, jadi Anda dapat memilih satu, saran Sentu. Saya tidak tertarik. Dewa jahat melihat energi ilahi yang melayang di udara, menarik napas tajam, dan energi ilahi menembus ke dalam tubuhnya di sepanjang hidungnya, dan kemudian dia mendorong Sentu menjauh. Aku akan mundur, jangan ganggu aku selama ini, kata dewa jahat. Ada sedikit ketidaksenangan di wajah Sentu, tetapi dia menahannya, dan dia berkata, Tuan Tongtian juga membawa sepatah kata pun. Katakan, kata dewa jahat. Di mata dewa jahat, baik Sentu maupun bos kapal sebelumnya tidak layak disebut. Tapi guru sekte Tongtian masih sangat berguna baginya. Setelah menggabungkan jalan ilahi ini, klan Xiong dan Sennong akan diusir dari dunia induk, kata Sentu. Dewa jahat menyipitkan matanya sedikit, perintah atau permintaan. Sentu terdiam beberapa saat, permintaan. Ya, jawab dewa jahat. Sentu menghela nafas dalam hatinya, akhirnya berbalik dan pergi, dan kembali ke kabin. Wajah sang juragan muncul di papan kayu bobrok di kabin, dan juragan kapal tampak tenang. Sejak hari pertama kamu mengenalnya, kamu seharusnya sudah menduganya, kan? Tanya bos perahu. Sentu menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak perlu membohongi dirimu sendiri, aku tahu, kamu tahu, murid-murid pemimpin tahu itu, dan pemimpin Tongtian tahu lebih baik, bos kapal mendongak di atas, dewa jahat itu sendiri yang tahu. Tulhu benar-benar tidak memiliki emosi sama sekali, dan dia hanya sabar ketika dia bisa memanfaatkannya. Faktanya, dewa jahat tidak tertarik menjadi kapten kapal hitam, dan sekarang dewa jahat tetap berada di kapal hitam sepenuhnya karena Tuan Tongtian. Tapi kami lebih membutuhkannya, dia adalah pasangan yang hampir sempurna, kata bos kapal lagi, kami akan membantunya sebanyak mungkin, bahkan dengan mengorbankan diri kami sendiri. Jika itu adalah kekuatan, maka kejahatan Tuhan adalah taruhan berat yang dibuat oleh klan Wukong. Ketika dewa jahat mendapatkan jalan ilahi terakhir, dia pasti sangat bahagia di hatinya. Ketika Sentu baru saja pergi, dia tiba di sebuah kabin di kapal hitam dengan kilasan sosoknya. Dia melirik ke dinding. Bahkan tanpa memikirkannya, sepasang mata mengawasinya dari dalam dinding. Lihatlah jika kamu suka, kata dewa jahat dengan senyum menghina. Dia tahu bahwa kapten tua itu mengawasinya sepanjang waktu. Kemudian untaian energi Divine Dao mengalir keluar dan mulai berkumpul. Dapat dibayangkan betapa sulitnya 3000 sekte Shinto untuk bergabung satu persatu tanpa saling bertentangan dan menyusunnya dalam susunan yang teratur dan stabil. Tetapi energi Dao ilahi ini ada di tangan dewa jahat, seolah-olah mereka memiliki jiwa dan kehidupan. Setiap cara ilahi dapat dengan cepat menemukan pasangan yang cocok untuk fusi. Proses fusi semacam ini, dewa jahat telah berlatih berkali-kali. Setiap energi ekstra adalah ujian bagi dewa jahat, terakhir kali dia menggabungkan 1001 cara ilahi, dewa jahat itu mengalami banyak sakit kepala. Sekarang menggabungkan jalan ilahi terakhir adalah tantangan baru bagi dewa jahat. Bola energi warna-warni melayang di depan dewa jahat. 3001 cara ilahi membentuk bola energi yang lengkap, dan semua energi jalan ilahi melekat satu sama lain dan bersatu untuk membentuk keseimbangan yang halus. Setelah Shinto apapun ditambahkan ke dalamnya, atau Shinto dikurangi, itu akan merusak keseimbangan. Bangunan yang dibangun oleh energi Shinto ini akan runtuh dalam sekejap. Dewa jahat dengan hati-hati mengamati bola tersebut, mencoba menemukan celah di dalamnya, tetapi pada saat itu butuh begitu banyak upaya untuk memadukan 3001 cara ilahi, bagaimana mungkin ada celah di bidang energi fusi. Setelah berpikir lama, dengan pemikiran yang tiba-tiba, dia menarik jalan ilahi dari energi fusi. Apa yang ditarik oleh dewa jahat adalah jalan dewa 5 elemen. Sebagai cabang energi Shinto yang paling luas, 5 elemen Shinto dapat dikatakan sebagai dasar dari perpaduan energi Tao. Setelah 5 elemen Divine Dao ditarik keluar, seluruh energi Fusion Dao akan direkonstruksi. Dewa jahat memiliki bakat yang tak tertandingi dalam proses menggabungkan energi Dao, dan dia baru membuat penilaian setelah mengamatinya sebentar. Dia harus. Setelah jalan ketuhanan 5 elemen ditarik, 3000 jalan ketuhanan cenderung menjadi kacau, dan nafas energi yang kuat menyebar. Melihat bahwa energi fusi Dao hendak meledak, dewa jahat mengulurkan tangannya untuk terus mengekstraksi dan memasukkannya. Energi Dao ilahi ini diubah menjadi filamen, yang terus dijalin di dalamnya, dan akhirnya aura energi yang secara paksa ditutupi oleh dewa jahat. Di dinding, mata kapten tua itu juga melihat pemandangan ini sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya.
Bakat dan cara memanfaatkan energi semacam ini begitu kuat sehingga benar-benar membuat kagum Kapten Tua yang telah melihat banyak orang. Setelah Dewa Jahat menstabilkan energi fusi, dia memulihkan kembali 5 elemen jalan ketuhanan. Dari luar, tidak ada perubahan energi fusi, namun nyatanya dekonstruksi secara keseluruhan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sekarang ada celah di bola. Celah ini dicadangkan untuk energi jalan ilahi terakhir. Dewa Jahat itu mengorbankan energi ilahi lagi, dan perlahan memasukkannya ke dalam celah. Keduanya cocok satu sama lain hampir sempurna. Tepat ketika roh jahat itu menunjukkan senyum menawan di sudut mulutnya, energi fusi tiba-tiba menjadi bola yang terang. Bola cahaya langsung memusnahkan lambung kapal dan mekar dari danau. Bola cahaya itu begitu terang sehingga seluruh dunia menjadi gelap seperti malam di depannya. 3650